Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali kita diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Jalan ke Surga. Sama-sama kita buka kitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15. Kita akan baca satu perikop ini. Ya, sekali lagi Mazmur pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur yang ditulis oleh Daud ini berisikan tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Tujuan dari Mazmur ini walaupun singkat tetapi ada hal istimewa di dalamnya, yaitu tujuan dari isi Mazmur ini adalah untuk menunjukkan kepada kita pengikut-pengikut Kristus sebuah hak yang istimewa, yaitu jalan keselamatan menuju ke surga. Nah, jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, hanya melalui Kristus yang kita sembah. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam Dia, harus hidup di dalam Kristus dan di dalam Dia kita juga harus berjalan. Di dalam Kristus kita harus melakukan segala sesuatu selama kita ada di muka bumi ini. Yang artinya kita meneladani teladan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan Yesuslah yang merupakan jalan bagi kita untuk bisa menuju ke surga. Di dalam ayat pertama yang kita sudah baca tadi, ada satu pertanyaan yang Daud utarakan kepada Allah. Di situ dikatakan bahwa Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Nah, yang dimaksudkan dengan kemah dan gunung Allah yang kudus ini adalah kerajaan surga itu sendiri. Siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga itu, ke dalam gunung Allah dan kemahnya yang kudus? Nah, orang yang bisa masuk ke sana ditentukan dari kehidupan setiap pribadi tersebut. Sehingga tidak semua orang yang bisa mendapatkan hak istimewa ini. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah percaya kepada Kristus yang adalah jalan keselamatan itu. Oleh sebab itu kita harus tetap terus berjuang mempertahankan hak istimewa ini, yaitu jalan ke surga yang sudah dijanjikan bagi kita. Kita harus benar-benar hidup di dalam kebenarannya Tuhan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bukan berarti ketika menjadi orang Kristen pasti masuk surga, tidak. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, di dalamnya pun kita harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, barulah jalan ke surga itu akan kita tempuh dan kita akan menerima kerajaan surga itu dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan. Satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke dalam kemah dan gunung Allah itu hanyalah melalui Tuhan Yesus yang sudah saya katakan tadi. Bahkan Tuhan Yesus juga sudah terlebih dahulu menunjukkan kepada kita jalan itu, ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ya, hidup di sini berbicara tentang keselamatan kekal, tentang kerajaan surga. Turutilah perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Inilah yang Tuhan Yesus katakan. Oleh sebab itu siapa yang ingin menemukan jalan ke surga, kita orang tersebut harus memandang kepada Allah dan harus mengikuti petunjuk dan perintah dari firman-firman-Nya dan juga serta memohon panduan daripada Roh-Nya yang kudus. Dan di dalam Mazmur ini kita dapat mengetahui apa saja perintah Allah itu yang jika kita patuhi dan kita lakukan dalam kehidupan kita, maka akan membawa kita melangkah di jalan menuju ke surga itu. Kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga.
perintah yang pertama yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menempuh jalan menuju ke surga adalah hidup dengan hidup yang berlaku tidak bercela. Jadi dalam kehidupan kita harus berlaku tidak bercela. Hidup tidak bercela ini berarti adalah hidup yang tidak melakukan hal yang tidak berkenan atau hal dosa di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ini, dalam ayat yang kita sudah baca tadi juga menunjukkan, ya, menjelaskan kepada kita apa saja hidup yang tidak bercela itu. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil. Melakukan apa yang adil. Nah, ini adalah salah satu gaya hidup, cara hidup yang harus kita lakukan supaya benar-benar kehidupan kita ini tidak bercela, ya. Yaitu adalah berlaku adil. Di dalam Mika 6 ayatnya yang ke-8 sesuai dengan ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa keadilan adalah hal yang dituntut Allah dari kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Melakukan apa yang adil, ya. Melakukan apa yang adil itu juga bisa berbicara tentang perbuatan kasih. Mengapa demikian? Saat kita melakukan perbuatan yang adil dalam kehidupan kita, di dalam hal kasih, kita akan benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama dengan adil, dengan benar. Mengasihi Tuhan, ya. Jangan hanya ketika kita mendapat berkat atau mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, barulah kita datang kepada Tuhan, bersuka cita, bersyukur kepadanya. Tetapi saat kita mengalami pergumulan, kita tidak datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada juga yang mempersalahkan Tuhan dengan keadaan yang buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi harus adil. Ketika kita mengasihi Tuhan, saat kita mengasihi Tuhan, saat ada hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Dan bahkan saat kita menghadapi pergumulan pun, kita juga harus tetap datang kepada Tuhan. Bukan lari daripadanya, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dan juga di dalam mengasihi sesama. Ya. Kasihi semua orang, sesama kita tanpa memandang latar belakang mereka. Jangan hanya mengasihi orang yang sudah kita kenal atau yang memang dekat dengan kita. Tapi semua orang, karena itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi perbuatan adil ini juga bisa kita tunjukkan di dalam kita mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, hidup tidak bercela, yaitu adalah mengatakan kebenaran dengan segenap hati, ya, tidak menyebarkan fitnah dengan lidah kita. Di dalam ayat yang kedua, masih dalam ayat yang kedua, ya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-37 firman Tuhan berkata di dalam ayat tersebut bahwa kebenaran, mengatakan kebenaran adalah ketika kita berbicara tanpa niat tercela, ya, atau ketidakmurnian. Jadi mengatakan kebenaran ini adalah berbicara dengan tepat, ya, dan memperkatakan segala sesuatu dengan fakta dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, hidup yang tidak bercela adalah benar-benar di mana mulut kita ini memperkatakan kata-kata yang benar, memperkatakan sesuatu yang benar-benar sudah terjadi, bahkan memperkatakan kata-kata berkat, kata-kata hikmat, dan itulah yang Tuhan inginkan, ya. Itulah hidup yang tidak bercela, yaitu dengan kita menggunakan mulut kita memperkatakan sesuatu yang baik. Hidup tidak bercela juga adalah tidak berbuat jahat terhadap temannya. Di dalam ayat yang ketiga, ya, bagian B dikatakan bahwa dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, di atasnya yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Jadi di dalam kehidupan kita, hidup yang tidak bercela itu adalah ketika kita berbuat baik selalu kepada sesama kita, tidak berbuat jahat kepada sesama. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa sebagai pengikut Kristus yang setia, kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita mau lakukan perbuatan yang baik. Ya. Hanya melakukan perbuatan yang baik yang boleh kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Karena memang kita sudah diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, itulah hidup yang tidak bercela. Dan ketika kita mempraktekkan hidup yang tidak bercela ini di hadapan Tuhan, ya, maka jalan ke surga itu akan menjadi bagian kita. Kita akan terus berjalan sampai akhirnya kita tiba di surga. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, perintah Allah yang kita harus patuhi supaya kita bisa sampai ke surga, menuju jalan ke surga, yaitu adalah hidup
yang bermoral, beretika yang baik dan benar. Bermoral, beretika artinya memiliki sikap, budi pekerti, akhlak yang baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku baik di tengah masyarakat dan juga dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan pelayanan kita kepada Tuhan. Hidup yang bermoral dan beretika adalah ketika kita memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang keempat ya, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, menghormati orang-orang yang juga percaya kepada Kristus sebagai satu anggota di dalam tubuhnya, membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan sesama anak Tuhan, sesama orang Kristen ya, sesama jemaat Tuhan di dalam sebuah gereja. Bukannya saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, tapi saling membangun sebagai tubuh Kristus. Dan juga hidup yang bermoral dan beretika adalah ketika kita berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya. Artinya tidak mengutamakan keuntungan pribadi, keuntungan duniawi, dan akhirnya malah mengingkari janji. Tetapi teguh dan tidak berubah terhadap apa yang sudah dijanjikan. Contohnya dalam kehidupan kita, dan ini yang wajib kita lakukan adalah setia mengiring Yesus. Tetap memegang iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Meskipun banyak penolakan yang kita alami. Ya, kita dikucilkan mungkin karena kita kaum minoritas. Tapi tetap memegang kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Berpegang kepada sumpah kita, kepada janji kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan juga di dalam firman Tuhan dikatakan hidup yang bermoral dan beretika adalah ketika kita menolong tanpa pamrih atau meminta imbalan. Menolong sesama kita dengan sungguh-sungguh tanpa memandang latar belakang, tanpa meminta imbalan ataupun mengharapkan balasan dari seseorang. Tapi kita menolong, membantu karena benar-benar kita mengasihi mereka. Dan juga hidup yang bermoral dan beretika yaitu adalah ketika kita tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ini berbicara tentang tidak mencari keuntungan bagi diri kita sendiri dengan melakukan sesuatu yang merugikan, ya, merugikan orang yang benar. Melakukan sesuatu dengan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan melakukan sesuatu yang merugikan suatu perkara yang benar. Dan juga benar-benar kita membela apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita berpihak malah kepada hal-hal yang tidak benar karena kita sudah menerima sesuatu, jangan. Tapi apa yang benar ketika kita sudah tahu yang benar, itu yang kita bela, itu yang kita harus pertahankan dan kita tunjukkan kepada orang banyak. Mari kita mau tetap terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini mari kita mau arahkan kehidupan kita untuk melangkah di jalan menuju ke sorga. Dengan selalu menuruti dan melakukan setiap perintah-perintah Allah. Hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan dan juga hidup bermoral, beretika yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau ada jalan menuju ke surga. Dan yang harus kami lakukan adalah selalu menuruti perintah-Mu, mengikuti setiap kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Supaya benar-benar pada akhirnya kami akan tiba di surga. Kami akan menikmati keselamatan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bukan dengan keperkasaan keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang dan bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan Roh-Mu, firman Tuhan semesta alam. Benar Tuhan, bahwa hanya Engkaulah kekuatan kami tidak mengandalkan kemampuan kami sendiri, tetapi hanya Engkaulah yang kami andalkan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.